Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Bulan Purnama Kosong yang berjudul Andini. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sesampainya di rumah, Yusuf ceritakan semua yang ia bicarakan dengan pamannya itu. Sejenak, Laila terdiam. Aku setuju dengan Om Johan, ucap Laila. Lebih baik menghindari daripada harus berurusan lagi dengan dia. Yusuf tak membantah, ia sudah terlalu lelah. Alasan ia bercerita pada istrinya itu karena ia tak mampu menyembunyikan apapun darinya dan membuat Laila semakin khawatir. Tepat pukul 4 pagi, ponsel Yusuf berbunyi nyaring. Ia biarkan, namun masih tetap berdering. Siapa subuh-subuh gini telepon? Gumamnya kesal. Ia lihat Laila ikut terbangun. Siapa? Tanya Laila. Ibu, jawab Yusuf bingung. Suara isakan terdengar saat Yusuf memencet tombol hijau itu. Assalamualaikum Bu, Ibu kenapa? Tanya Yusuf. Om Johan, Om Johan dek, Om sudah meninggal. Ucap suara di ujung telepon. Innalillahi. Yusuf sekarang ke rumah Bu, nanti kita kesana bareng-bareng. Jawab Yusuf. Tanpa berlama-lama, selepas salat subuh, Yusuf dan keluarga bergegas menuju rumah ibu untuk selanjutnya menuju ke rumah sakit. Bagaimana ceritanya, Bu? Yusuf bertanya sesaat setelah ibunya naik ke mobil. Tadi subuh ibu dapat telepon kalau Om meninggal gantung diri. Ibu masih menangis. Astagfirullah, kok bisa Bu? Laila tak habis pikir. Ia melihat mimik suaminya yang juga kaget karena setahu dia, Yusuf pergi menemui pamannya itu sore sebelum kejadian. Ibu juga nggak tahu. Ibu nggak tahu bagaimana kronologinya. Pihak rumah sakit hanya kasih tahu sampai situ saja. Laila masih mencoba menenangkan ibu sambil sesekali melihat Yusuf yang ada di kursi kemudi melalui spion. Yusuf lihat Maryam yang tertidur lelap di jok depan sampingnya. Ia lihat Laila dan ibunya ada di kursi penumpang. Mereka saling menatap dalam sepi. Sesampainya di RSJ, Yusuf menggandeng ibunya. Sementara Laila menggendong Maryam. Mereka diarahkan ke kamar Johan. Kain putih yang menutup sekujur tubuhnya yang kurus itu perlahan dibuka oleh ibu Yusuf. Ia tak kuasa menahan tangis saat adik tercintanya terbujur kaku dengan luka di tangan dan lehernya. Kondisi yang sama yang dialami ayah dan suaminya kini terjadi pula pada sang adik. Yusuf memeluk ibunya dan sambil menutup kain itu kembali. Yusuf meminta untuk proses pemandian jenazah dan segala rupanya dilakukan di rumah sakit. Sehingga almarhum dibawa ke rumah untuk disolatkan dan dikuburkan segera. Selama di rumah sakit, Yusuf hanya diam tanpa bertanya banyak pada siapapun. Setelah proses pemakaman telah usai, Yusuf dan keluarga memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya selama 40 hari ke depan. Mengingat kondisi ibunya yang sangat terpukul. Setidaknya dengan keberadaan mereka di rumah akan sedikit memberikan semangat pada ibunya. Dari situ Yusuf juga menyadari sesuatu. Menghindar adalah satu-satunya cara
untuk menyelamatkan diri dari Andini. Bukan untuk dirinya, namun untuk orang-orang di sekitarnya yang akan sangat terpukul jika ia mengalami nasib yang sama seperti kakek, bapak, dan pamannya itu. Aku tidak boleh egois, pikirnya. Beberapa minggu telah berlalu dan pernikahan Budi pun semakin dekat. Namun setelah percakapan itu, Yusuf memang sengaja untuk tidak berkomunikasi lebih lanjut dengan Budi dan mengabaikan setiap panggilan telepon darinya dengan dalih sibuk. Sampai satu ketika ada nomor baru yang terus menelponnya di saat Yusuf sibuk di tempat kerja. Ia abaikan pula nomor itu sampai ia menerima pesan lewat WhatsApp. Mas Yusuf, ini Jupri, OB di RSC. Mohon maaf mengganggu, saya dapat nomor masnya dari Suster Rina. Ada yang ingin saya sampaikan. Mohon untuk berkenan membalas pesan ini. Tulis pesan itu. Yusuf terdiam, lalu ia balas. Maaf Pak, baru sempat bales. Nanti sore saya telepon balik. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Saatnya Yusuf pulang. Ia lihat ponselnya. Masih menimbang apakah dia harus menelpon balik orang itu atau dia tetap abaikan. Namun kali ini rasa penasaran itu semakin kuat. Halo? Halo, Mas Yusuf ya? Suara di seberang sana langsung mengangkat telepon dari Yusuf seakan ia telah menanti hal itu. Iya, ini saya. Ada hal penting apa ya, Pak? Tanya Yusuf. Bisa ketemu malam ini, Pak. Penting banget soalnya. Pinta Jupri. Ya sudah, saya ke rumah sakit saja ya. Jupri langsung mengiyakan dan percakapan berhenti sampai di situ. Tak lupa Yusuf mengabari keluarganya kalau ia pulang telat malam ini. Tentu saja tanpa memberikan alasan yang sebenarnya. Sesampainya di rumah sakit, langit sudah gelap dan suasana sudah sangat sepi. Ia lihat ada 2 orang yang berdiri di dekat pintu gerbang. Ia kenal, salah satunya adalah Suster Rina. Setelah turun dari mobil, Yusuf menghampiri dan menyapa keduanya. Mas Yusuf, maaf mengganggu waktunya. Wajah Suster Rina begitu tertekan. Iya, gak apa-apa Sus. Yusuf tersenyum ramah. Suster Rina mengajak Yusuf untuk duduk di warung kopi di samping pos security. Ini Pak Jupri Mas. Mungkin Mas Yusuf jarang melihat beliau ya, karena memang beliau kerja shift sore. Suster Rina memperkenalkan Jupri dan mereka langsung bersalaman. Saya langsung aja ya Mas. Lanjut Suster Rina yang dijawab anggukan oleh Yusuf. Kemarin Pak Jupri menemukan ini di kolong ranjang almarhum Pak Johan. Ini yang Mas Yusuf bawa tempo hari kan? Suster Rina mengeluarkan bungkusan hitam. Betul Suster, kenapa ya? Yusuf bingung. Anu Mas, waktu saya nemuin kresek ini, isinya ada tali tambang dan sepucuk surat. Jupri mengeluarkan isi bungkusan dengan perlahan. Mas, seperti yang Mas Yusuf tahu, kami tidak pernah membiarkan pasien menggunakan benda-benda yang berbahaya dan melarang pengunjung membawa barang-barang yang berbahaya pula, termasuk tali ini. Namun saya yakin ini bukan dari Mas Yusuf kan? Tanya Suster Rina. Awalnya kami sempat mengira kalau tali yang digunakan itu dia dapatkan dari gudang.
karena pintu kamar sudah terbuka saat subuh, saat kami menemukan jasadnya tergantung. Tapi setelah Pak Jupri memberikan ini kepada saya, ternyata tali ini adalah tali yang sama yang digunakan almarhum. Lanjutnya, jadi maksud suster, Yusuf tersentak. Tentu saya tidak menuduh Mas Yusuf. Saya percaya Mas Yusuf tidak akan melakukan itu. Makanya saya minta Pak Jupri jangan ceritain dulu masalah ini yang nantinya akan jadi masalah besar. Ditambah ceritanya terhenti. Suster Rina melirik Jupri dan meminta ia melanjutkan ceritanya. Semenjak saya menemukan bungkusan ini, saya mimpi terus, Mas. Mimpi didatangi seorang wanita. Dan di mimpi itu dia ancam saya untuk kasih surat itu ke Mas Yusuf. Awalnya saya abaikan saja. Tapi lama-kelamaan saya kena sial mulu, Mas. Makanya saya ceritakan ke Suster Rina. Cerita Jupri. Suster bilang saat ditemukan pintu kamar om saya terbuka. Tanya Yusuf. Betul, Mas, gemboknya hancur. Yusuf menghela nafas. Seraya berkata, bungkusan itu saya isi dengan makanan kesukaan om saya. Tidak ada surat ataupun tali tambang. Lalu bagaimana mungkin seorang pasien bisa membuka gembok yang jelas-jelas dikunci dari luar? Bagaimana dengan keamanan di rumah sakit sendiri? Masa tidak ada satpam yang jaga kemarin malam? Yusuf agak sedikit meninggikan suaranya. Suster Rina dan Jupri saling menatap bergantian. Ada sedikit keraguan dari keduanya. Satpam yang jaga malam itu kemarin sore meninggal dunia, Mas, ujar Suster Rina. Sebenarnya ada hal lain yang mau saya tunjukkan sama Mas Yusuf. Suster Rina mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri video. Sempat ragu, akhirnya ia tekan tombol play. Terlihat video CCTV dari dinding yang menghadap kamar Johan. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Tak ada yang aneh. Sampai di detik ke-30, ada sesuatu menghantam pintu. Tak berwujud, namun pintu itu seakan terhantam benda yang begitu besarnya. Dan tiba-tiba gembok yang mengunci kamar jatuh dan hancur. Pintu kamar terbuka. Dan video dari CCTV terhenti secara tiba-tiba. Suster Rina bergidik saat ia melihat cuplikan video itu lagi. Video ini saya dapatkan dari rekan saya di bagian IT. Dia tahu saya yang bertanggung jawab di bangsal ini. Dan ditambah, Pak Jupri juga meminta tolong kepada saya untuk menyampaikan surat ini kepada Mas Yusuf. Ini sebenarnya ada apa ya, Mas? Terlihat ketakutan dan kekhawatiran dari raut wajah Suster Rina. Video dan surat ini siapa saja yang tahu, Suster? Tanya Yusuf. Untuk video hanya saya dan rekan saya. Kami tidak menghapusnya dari database. Tapi untuk sementara di-hack dulu, supaya tidak tersebar kemana-mana. Tapi untuk surat ini hanya saya dan Pak Jupri yang tahu. Jawab Suster Rina. Saya bingung harus memulai dari mana. Namun untuk sekarang, mohon Suster rahasiakan ini dari yang lain. Dan untuk Pak Jupri, suratnya saya terima. Dan insya Allah tidak ada gangguan lagi yang akan Bapak alami. Yusuf meyakinkan keduanya. Suster Rina dan Jupri mengangguk mengerti. Pak Jupri, Bapak boleh kembali ke rumah sakit dulu.
takut ada yang cari, ujar Suster Rina. Baik suster, saya permisi. Jupri meninggalkan mereka berdua dan bergegas kembali bekerja. Yusuf masih duduk mengamati video CCTV tersebut. Suster Rina sedikit ragu untuk mengatakan sesuatu. Sampai akhirnya ia utarakan semuanya. Mas, saya mohon maaf sekali lagi. Saya sudah lancang. Sebenarnya saya sudah ceritakan perihal ini kepada guru saya. Karena memang ini sangat mengganggu saya juga, Mas. Suster Rina tertunduk. Guru, tanya Yusuf. Iya, Mas, Kiai Mukmin, guru di tempat saya dulu menimba ilmu. Saya mohon maaf, Mas. Tapi Suster Rina sejenak ragu. Kiai mau bertemu dengan Mas Yusuf. Lanjutnya, memang suster cerita apa saja? Tanya Yusuf. Saya hanya ceritakan tentang kasus bunuh diri almarhum dan video yang ada di ponsel saya, Mas. Tentang surat dan yang lainnya tidak saya sampaikan. Saya bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat saya menyampaikan ini kepada Pak Kiai, beliau tidak menyampaikan apapun dan malah ingin bertemu dengan Mas Yusuf. Lanjut Suster Rina. Yusuf berpikir lama, hingga akhirnya ia menyetujui permintaan Suster Rina. Dan akhirnya mereka berencana untuk pergi ke tempat Kiai Mukmin esok lusa, di saat hari libur Suster Rina. Gimana Sobat Horor? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Apakah Yusuf dan Kiai Mukmin bisa menghentikan teror dari Andini? Ataukah malah mereka akan menjadi korban selanjutnya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!